Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah dikalahkan oleh Utut Adianto pada tahun 1996 dengan 2 kali remis dan 1 kali menang Utut Adianto, di tahun 2000 Judit Polgar ketemu lagi dengan Utut Adianto dan dengan pembukaan yang sama, yaitu pembukaan carokan. Dimulai dari E4, C6, D4. Dijawab oleh Utut dengan D5. Di partai sebelumnya, varian shot dimainkan oleh Utut. Di posisi ini dari Judit Polgar mendorong pion ke E5. Tapi di sini Judit Polgar menaikkan kuda ke C3 dengan varian klasik. Dan di sini langsung dipukul pion yang di E4 oleh Utut. Kuda kali E4 dan gajah ke F5. Dilanjutkan dengan kuda ke G3, mengancam balik di sini teman-teman. Gajah ke G6 dan H4. Jelas lebih agresif dari permainan sebelumnya. Mungkin dari Judit Polgar sudah mempelajari kekalahan dari pembukaan carokan yang dimainkan oleh Utut sebelumnya. H6 dijawab oleh Utut dan kuda ke F3. Kuda ke D7 dan H5. Gajah ke H7, gajah ke D3. Gajah kali gajah di sini dan menteri kali gajah. Kuda G ke F6 dilanjutkan dengan gajah ke F4. Persiapan dari kemungkinan rokade untuk Judit Polgar ini sangat taktis. Apakah dia mau rokade panjang atau pendek? Tawarannya cukup banyak. Kemungkinan serangan yang akan dibangun oleh Utut tentu lebih kompleks. Dijawab oleh Utut di sini dengan cek menteri ke A5. Dia mau tahu ke arah mana dia akan berdiam diri teman-teman. Dan dijawab oleh Judit Polgar, gajah turun lagi ke D2. Dia tetap tidak mau diketahui status mau kemana dia akan mengamankan rajanya. Menteri ke C7 dan di sini ternyata Judit Polgar rokade panjang. E6 dilanjutkan dengan kuda ke E4. Gajah ke D6 dilanjutkan dengan G3. Di posisi ini teman-teman, langkah yang cukup bagus sebenarnya dari Utut dengan memukul kuda yang di E4, memancing menteri agar keluar. Setelah dipukul oleh menteri, di sini dia juga rokade panjang, mengimbangi kemungkinan serangan ganda yang di sayap menteri ini teman-teman. Menteri ke E2 dilanjutkan dengan benteng H ke E8. Sangat akurat dari kedua pemain ini teman-teman. Dan dilanjutkan dengan jawaban Judit Polgar, raja duluan menghindar ke B1. B5. Di sini langsung didorong pion ke C4. Jelas bahwa langkah untuk serangan dari Utut oleh Judit Polgar ditahan. Karena kemungkinannya didorong ketika tidak dipukul pion di C4 ini akan langkah gajah terisolir nantinya. B kali C4 dan menteri kali C4. Lebih aktif dari serangan Judit Polgar saat ini akhirnya teman-teman. Di sini dijawab dengan Utut kuda ke B6. Menteri ke C2 lagi dan kuda ke D5. Benteng ke C1. Jelas bahwa di sini ketika menteri bergeser dari C7, targetnya adalah pion yang di C6. Raja ke B7 dijawab oleh Utut, kuda ke E5. Mengajak peraduan ini teman-teman, setelah nanti dipukul, tentu akan menjadi solid. Pion ini bertumpu di sini. Tapi ketika dipukul nanti pion oleh menteri, tentu dari Utut akan kehilangan momen pion yang dijaga di C6. Baik, di sini dipukul oleh Utut teman-teman. Setelah dipukul, maka dipukul juga oleh pion. Jika di posisi ini dipukul lagi oleh menteri, lagi-lagi yang saya maksud tadi adalah penjagaan pion yang di C6 akan hilang. Di partai, Utut menjawab benteng ke C8 untuk menahan laju sekaligus menjaga serangan. Benteng H ke E1 tetap dia dengan pion yang
ingin membangun struktur yang kuat di sayap raja ini teman-teman, Utut menjawab menteri ke B6. Gajah ke E3 di posisi ini teman-teman. Sebaiknya dari langkah Utut ketika diancam menteri ini adalah memukul gajah ini. Setelah benteng kali E3, raja ke A8 dilanjutkan dengan benteng ke B3. Dengan posisi ini menteri ke C7, menteri ke E4 langkah terbaiknya untuk target pion yang di C6 ini akan datang benteng E ke D8 dan benteng B ke C3 ketika mengancam. Ini cukup dihentikan dengan langkah yang cukup akurat dengan benteng ke D5. Jika dipaksa oleh Judith Polgar dengan memukul pion, ini dipastikan diterima oleh Utut teman-teman. Karena dua benteng dengan satu menteri cukup tangguh untuk dilanjutkan dan bisa menang dari hitam. Baik, kembali ke posisi gajah di E3 ini. Langkah partai, jawaban Utut menteri ke B5. Dan dijawab gajah ke C5, dilanjutkan dengan benteng E ke D8. Benteng ke E4 dan benteng ke D7. Benteng ke D4 dilanjutkan dengan raja ke A8. Dia menghindar duluan teman-teman, takut ada kemungkinan menggarpu benteng ini menteri dan raja. Menteri ke D2 dilanjutkan dengan benteng ke B7. F4, bangunan pion yang di sayap menteri jelas susah untuk ditembus di sini teman-teman. Benteng C ke B8 dan B3. Menteri ke A6, raja ke B2. Dilanjutkan dengan benteng ke B5 oleh Utut. Di sini teman-teman dijawab oleh Judith Polgar menteri ke D3. Jelas ketika nanti benteng ini bergeser akan dipukul menteri. Dan di partai Utut menjawab menteri ke A5. Dia menghindari kemungkinan itu teman-teman, dengan target sekaligus memukul gajah yang jelas kalah perwira nantinya dari Judith Polgar. Gajah ke D6 dipindahkan duluan, benteng ke C8. Setelah benteng ke C8 ini dijawab oleh Judith Polgar, benteng yang di D ini ke C4 teman-teman. Jelas ancamannya di sini adalah pion yang di C6. Sebaiknya di posisi ini teman-teman. Jawaban dari Utut adalah benteng digeser ke B6. Setelah benteng ini bergeser, langkah terbaiknya hanya mengancam dari Judith Polgar ke C5 gajah ini. Dan jika kembali lagi, maka ini hanya bolak-balik saja. Tidak ada kemungkinan yang berarti bagi Judith Polgar sebenarnya. Jikapun nanti posisi ini akan diancam oleh Judith Polgar, maka ini tentu akan sia-sia, yakni benteng ini menjadi gratis. Baik, kembali ke posisi di saat benteng D ke C4 ini. Langkah dari Utut, kuda ke B6. Dilanjutkan dengan diterima pemberian pion yang di C6, dipukul oleh Judith Polgar. Benteng kali benteng di sini dan benteng kali benteng. Benteng ke D5 dilanjutkan dengan menteri ke C3. Benteng ke D2 dan di sini sekilas teman-teman dari posisi ini Judith Polgar harusnya terkecoh atau kalah. Tapi ternyata dia lebih teliti teman-teman, dengan menurunkan raja ke C1. Jika di posisi ini teman-teman, dari Utut memukul pion yang di A2, tentu dipukul menteri. Tapi kalau menteri yang memukul, pion yang di A2 tentu dipukul benteng. Jelas tawarannya cukup sulit. Setelah raja turun ke C1 ini teman-teman, akhirnya dipukul menteri yang di C3. Benteng kali menteri di sini, benteng kali A2. Inilah detik-detik dari Utut Adianto menyerah.
benteng ke C7 dan benteng ke G2. Pion yang diancam ini tidak dipedulikan tapi dengan memukul pion yang di F7. Benteng memukul pion yang di G3 F5. Setelah F5 ini teman-teman, dijawab oleh utut E kali F5 dan E6. Laju promosi menteri ini harus dihentikan. Jika tidak, dari hitam jelas akan kehilangan momen itu. Benteng ke G1 di sini dan dilanjutkan dengan raja ke D2. Tidak ada kemungkinan cek dari kuda di sini teman-teman. Dan di sini benteng ke G2 cek lagi, dilanjutkan dengan raja ke D3. Setapak demi setapak, raja ini mendekati pion yang mau promosi. Di posisi ini teman-teman, utut akhirnya menjawab dengan menurunkan kuda ke C8. Jika di posisi ini tetap didorong pion, tentu akan dipukul oleh utut. Akhirnya bermain satu gajah atau satu benteng. Baik, setelah posisi ini teman-teman, satu langkah dari Utut Adianto menyerah. Kemana langkahnya dari Judith Polgar adalah gajah ke E5. Di partai teman-teman, di posisi ini Utut menyerah. Dia memilih lebih elegan menyerahnya daripada ketimbang menyerah di posisi babak belur. Baik, jika teman-teman penasaran dengan posisi ini kenapa menyerah dari Utut Adianto, ini langkah terbaik yang sudah dianalisa adalah benteng ke G1. Kalau dia masih belum menyerah, akan datang benteng ke C7. Setelah benteng ke C7, benteng ke D1, langkah terbaiknya raja ke E3. Kuda ke B6, benteng ke C5. Memang agak panjang analisa ini teman-teman, tapi ini adalah langkah terbaik. Dilanjutkan dengan benteng ke D8 untuk menjaga laju pion. Di sini langsung raja ke F4, benteng ke E8 dan raja memukul pion F5. Benteng ke E7 dan gajah ke D6. Sudah semakin kelihatan bahwa kemungkinan menang tidak ada di sini dari Utut Adianto, makanya dia menyerah. Benteng ke E8 lagi akan disusul dengan benteng ke C7 dan A5. Dilanjutkan dengan benteng kali G7, kuda ke D5. Di sini langsung raja ke E5. Dengan diancamnya kuda ini teman-teman, tentu kuda harus kembali lagi. Gajah ke C5 dilanjutkan dengan kuda ke C8. Perhatikan sedikit demi sedikit langkah daripada Utut akan terpenjara oleh desakan pion yang hendak promosi ini. Raja ke F6, langkah terbaik dari posisi ini benteng ke D8. Dan setelah benteng ke D8, ini benteng ke C7 teman-teman. Jelas bahwa di sini akan dipukul kuda, tapi ketika kuda bergeser promosi menteri. Raja ke B8 langkah terbaik, benteng ke D7 lagi, dan dilanjutkan dengan benteng kali benteng, dan di sini E kali benteng. Setelah pion memukul benteng di sini, raja ke C7, D kali C8. Perhatikan apakah ada kemungkinan untuk menang. Jikapun dipukul menteri ini, maka pion yang di H susah untuk dibendung. Kenapa dia menyerah di posisi gajah di E5 ini? Itulah alasannya. Utut lebih baik menyerah di posisi yang susah ditebak atau sukar dijelaskan daripada dia menyerah dalam kondisi babak belur. Baik, sekian dulu pembukaan carukan varian klasik dari kedua pemain ini. Semoga bermanfaat untuk analisa teman-teman yang hobi membuka pembukaan carukan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.